Shalom sahabat saya yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bulan September ini umat Katolik itu memperingati bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Umat Katolik itu dianjurkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Kitab Suci. Nah, BKSN pada umumnya diisi dengan beragam kegiatan di lingkungan, wilayah, paroki, atau komunitas. Tema tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Nah, kabar baik dari Tuhan yang hari ini yang akan saya sampaikan itu adalah menjadi pribadi yang berkarakter. Apa sih pribadi yang berkarakter itu? Seseorang itu mempunyai pendirian dan salah satunya adalah dengan perbuatan. Ya. Sebagai orang Kristen, itu kita seharusnya lebih fokus membangun karakter daripada reputasi. Apa sih itu reputasi? Reputasi adalah apa yang orang pikirkan mengenai diri kita sendiri. Nah, orang lain mau berpikiran tentang kita baik positif atau negatif, yaitu hak mereka. Yang penting kita berpikiran positif aja, bahwa mereka itu berpikiran positif terhadap kita. Maka kalau kita berpikiran positif, maka kita akan menjalani kehidupan dengan tenang, ya, damai, gitu ya. Jadi tidak berpikiran saling curiga seperti itu. Nah, intinya kita harus berpikir positif. Ada dua hal penting tentang karakter itu. Yang pertama, karakter lebih dari sekedar ucapan belaka. Semua orang bisa mengatakan bahwa orang itu tuh baik ya, orang itu tuh jujur ya, orang itu perhatian. Tapi hanya tindakanlah yang bisa membuktikan semuanya itu. Jadi tidak dengan ucapan belaka. Nah, yang kedua, talenta itu adalah karunia, tetapi karakter itu adalah pilihan. Ada banyak hal dalam hidup kita yang merupakan karunia atau pemberian dari Tuhan. Talenta adalah pemberian dari Tuhan. Kita tidak bisa memilih talenta kita yang kita kehendaki itu seperti apa, kita tidak bisa memilih. Jadi, pribadi yang berkarakter itu adalah pribadi yang menghormati orang lain. Kita harus menghormati orang lain. Jangan menyepelekan orang lain. Belum tentu yang buruk rupa itu jelek, belum tentu. Tapi bisa juga hatinya bersih. Ada banyak karunia di dalam hidup kita. Bagaimana cara mengembangkan karakter dalam diri kita sendiri? Sebagai orang Kristen, maka standar pertumbuhan karakter kita itu adalah menyerupai Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, itu kita harus disiplin. Jadi mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, disiplin diri itu berarti satu, orang yang disiplin selalu bekerja apapun situasi yang dihadapinya. Situasinya tidak menyenangkan atau situasinya menyenangkan, nah kita harus tetap disiplin. Kemudian yang kedua, sekalipun sedang malas atau tidak sedang mood, ya, tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Contohnya doa. Kadang doa itu kalau misalnya pada malam hari, nah ini ya, pada malam hari itu banyak gangguan. Contoh satu, kita capek kerja. Kadang ketemu bantal itu kita langsung tidur seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu selain disiplin adalah jangan mementingkan diri sendiri. Kita harus peduli sama orang lain. Jadi jangan mementingkan kepentingan kita sendiri. Misalnya ada teman yang kekurangan, kita harus membantu, walaupun ya seikhlasnya gitu ya, kita harus membantu. Jangan terus kita dapat rezeki terus ya udah ini mah rezeki saya, ngapain dibagi-bagi, itu nggak boleh. Kita ketemu pengemis aja di jalan, pengemis itu diibaratkan ada Tuhan Yesus di situ. Gimana caranya? Kita ngasihlah seikhlasnya. Kemudian sebenarnya karakter dalam diri manusia itu berawal dari keluarga sebenarnya. Keluarga itu adalah masyarakat terkecil, ya. Keluargalah yang membentuk kita sampai sekarang ini. Jadi di sini pola asuh orang tua di rumah itu akan membentuk kita sampai saat ini. Kemudian kalau kita melihat ke belakang, ke sejarah, ada salah satu tokoh yaitu Ki Hajar Dewantara. Di mana Ki Hajar Dewantara menurutnya itu ada yang dinamakan sistem Amo. Nah,
Sistem Among itu merupakan metode pembelajaran dan pendidikan pada ASI, ASA, dan ASU. Dengan demikian, maka sistem Among Ki Hajar itu membuka dunia tentang bagaimana peranan seorang pemimpin dalam bersikap terhadap orang yang dipimpinnya. Sehingga Ki Hajar Dewantara itu mempunyai semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Uri Handayani, di mana kita di depan itu harus bisa memberikan contoh bagi orang lain. Kemudian di tengah itu kita harus bisa memberikan semangat kepada orang lain, dan di belakang kita harus memberikan dorongan kepada orang lain. Saya menginterpretasikan bahwa karakter ini adalah kepribadian yang berakar kuat. Seseorang dengan karakter yang kuat berarti bahwa mereka yang bersangkutan itu memiliki dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai yang dia percayai. Ya, jadi kita harus menjadi pribadi yang berkarakter. Terserah orang itu mau menilai kita apa, ya. Yang penting kita punya karakter, itu saja. Jadilah diri kita sendiri. Karena karakter itu ada dua, yaitu memang benar-benar pribadi yang berkarakter, dan juga yang kedua adalah yang punya karakter tempelan saja. Ya, karakter yang tempelan itu adalah karakter yang bagaimana bersikap di depan orang agar dipuji. Nah, itu ya. Satu, itu dipuji. Kemudian biar menarik perhatian orang lain. Jadi kayak caper seperti itu ya. Jadi karakter yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi pilihan bagi kita. Ada dua pilihan. Kita memang benar menjadi pribadi yang berkarakter atau hanya karakter temperament saja. Bagaimana sih menjadi orang yang berkarakter itu? Ya, kita harus banyak belajar dari orang lain. Ya, kita tidak boleh malu untuk belajar kepada orang lain yang lebih dari kita. Ya, nggak usah malu. Dengan belajar kepada orang lain itu kita bisa mempunyai sesuatu hal yang lebih daripada sekarang. Nah, demikianlah apa yang saya berikan pada kali ini. Semoga dapat berguna bagi